memiliki sebuah agensi ya. Oke, menarik ini. Jawabannya beda. Kenapa beda? Karena memang pola pikir jadi staff dan jadi pimpinan itu memang berbeda. Kalau yang jadi staff itu ibaratnya yang dilihat itu kita berada di tanah, kita melihat sekeliling seperti itu. Itu kalau kita jadi staff atau jadi karyawan. Tapi kalau kita jadi seorang pemimpin, ibaratnya kita naik level tuh. Kita naik di beberapa tangga dan kita bisa melihat view yang lebih luas. Seperti itu. Jadi dari pola pikir pun berbeda, dari sudut pandang pun berbeda, dari cara ngomong pun berbeda, terus dari segi tindak perilaku pun juga berbeda seperti itu. Jawabannya adalah beda seperti itu. Inilah sukses. Apa sih menurut Anda? Oke. Sukses itu. Oke. Menarik. Oke. Jadi gini Mas Bintang. Kalau menurut saya, kriteria kesuksesan itu adalah ketika kita pengen sesuatu dan kita bisa mencapainya. That's it. Sesimpel itu aja. Tapi beda orang juga beda pengertian. Contoh nih, kalau Chandra Putra Negara. Jadi itu dia itu memberikan 10 kalau nggak 9 kriteria kesuksesan. Sukses di karir, sukses di keluarga, di mana seperti itu. Tapi beda orang, beda juga kriteria kesuksesannya seperti itu. Kalau saya pribadi, apa yang kamu inginkan dan bisa kamu dapatkan, itu sudah sukses. Seperti itu sih. Oke, enggak Mas Bintang. Kenapa kok tidak memiliki sebuah pasangan saat itu? Oke, sekarang kan kita kan umurnya masih 20 tahunan nih Mas Bintang. Kenapa nggak punya pasangan atau nggak pacaran? Karena bagi saya, pacaran atau punya pasangan di usia yang sangat muda, usia 20 tahunan ini, itu rugi. Kenapa rugi? Pertama, kita rugi waktu yang pasti. Rugi waktu. Waktu yang kita gunakan bisa untuk bekerja, bisa untuk istirahat, bisa untuk cari ilmu dan lain sebagainya, itu kepotong dialihkan untuk kita pacaran, untuk kita main bareng sama pacar seperti itu. Yang kedua, buang-buang energi kalau menurut saya. Kenapa? Karena energi yang kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk berkarir, itu kepotong juga untuk pacaran tadi. Seperti itu. Yang ketiga, yang pasti pengeluaran bertambah. Itu sudah pasti. Pengeluaran bertambah itu nggak bisa dipungkiri. Kan kita kalau main sama pacar kan kita butuh uang ya. Butuh uang buat beli ini itu seperti itu. Jadi kalau ditanya punya pasangan apa enggak punya. Ya itu alasannya. Karena kita bakal buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang energi. Itu dia. Oke. Pendapatku netral teman-teman. Jadi gini, standar TikTok itu memang beberapa orang itu menciptakan standar TikTok karena ada pemicu, ada picuan dari orang lain. Dan kalau ditanya standar TikTok itu bagus apa enggak, aku pribadi menjawab netral. Aku nggak berani ngejawab bagus atau jelek karena tergantung standarnya seperti apa. Di TikTok itu konyolnya ada ribuan standar yang nggak bisa kita penuhi. Jadi makanya kita mau ngobrolin standar yang mana kan bingung seperti itu. Makanya kita ya udahlah. Kalau kita merasa standar TikTok itu beban untuk kita, ya udah nggak usah kita ikutin. Toh juga manusia hidup sebelum ada TikTok itu normal-normal aja kan. Kenapa sekarang ada TikTok, ada Instagram, ada sosial media malah terbentuknya standar itu? Kan konyol seperti itu. Jadi kalau kita melihat standar TikTok yang nggak sesuai norma atau nggak sesuai sosial di masyarakat, ya udah nggak usah kita ikuti seperti itu.